Shalom. Mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan, kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Selamanya bersama-Mu ku takkan goyah, sebab pada-Mu ada kekuatan, sebab pada-Mu ada pertolongan.
sukacita kami, Kaulah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja sekali. Engkau Yesus, selamanya Engkau Yesus yang menjadi harapanku. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada untuk selamanya. Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih, sampai selamanya Engkaulah Allah kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami hari ini, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah hikmat, marifat, kekuatan daripada Tuhan limpah atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Ya, puji nama Tuhan, di bulan Oktober ini tetap dalam tema Extraordinary Favor. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan sediakan extraordinary favor, anugerah, kasih karunia, perkenanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan mempelajari 3 poin bagaimana kita mendapatkan extraordinary favor yang luar biasa dari Tuhan. Yang pertama, kita akan buka dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Firman Tuhan katakan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu. Nah, kata anugerah ini dalam bahasa Inggrisnya adalah favor. Ya. Siapakah yang diberikan favor dari Tuhan? Yaitu orang benar. Kata orang benar di sini sedikit berbeda dengan kata orang benar di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya. Dalam kitab Perjanjian Baru, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh darah Yesus, oleh kasih karunia, dia dibenarkan. Ya, sekalipun belum benar, dia disebut orang benar karena dia telah dibenarkan oleh darah Yesus. Secara pasif dia sudah dibenarkan. Tetapi kata orang benar dalam kitab Perjanjian Lama ini mengacu pada orang yang betul-betul hidupnya benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya betul-betul berkenan dalam kekudusan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itu disebut orang benar. Dan bagi orang-orang benar, ya, Tuhan berjanji akan memberikan anugerahnya yang luar biasa.
Ya, extraordinary favor itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang benar. Dan saudara perhatikan ayat ini, ya. Firman Tuhan katakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya. Jadi orang benar, orang yang mendapatkan extraordinary favor dari Tuhan, ya, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, sesulit apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, janji Tuhan cuma satu, engkau pasti diberkati. Kepada siapa? Orang yang hidupnya benar-benar tulus, hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang betul-betul hidup dalam kekudusan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah orang yang mendapatkan extraordinary favor adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, dia disebut orang benar. Yang kedua, kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya. Jelas firman Tuhan katakan Samuel yang pada waktu itu masih kecil, ya, di bawah 5 tahun, ya, semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, kata disukai ini adalah mendapatkan favor, ya, dari Tuhan maupun dari manusia. Seiring dengan pertumbuhannya Samuel semakin hari semakin besar, semakin dewasa, dia mendapatkan favor baik itu dari Tuhan maupun dari manusia. Ya, artinya poin kedua yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan extraordinary favor, kita ini harus punya hati seorang anak kecil. Gimana toh hati seorang anak kecil? Hati seorang anak kecil itu memiliki ketulusan, polos, ya. Dia ini jujur, ya. Tidak punya motivasi yang macam-macam. Motivasinya satu, ya, hanya untuk mengasihi Tuhan. Mari kita belajar. Bahkan sebagai para pelayan Tuhan, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, kita melayani Tuhan dengan satu tujuan, untuk mengasihi Tuhan. Jangan melayani Tuhan dengan motivasi yang lain. Melayani Tuhan untuk mendapatkan persembahan kasih yang sebanyak-banyaknya. Melayani Tuhan buka gereja supaya mendapatkan harta kekayaan. Melayani Tuhan supaya terkenal, mendapatkan popularitas. Nah, ini tidak benar, ini tidak tulus, ya. Tetapi Samuel yang notabene masih anak kecil pada waktu itu mendapatkan favor dari Tuhan dan manusia karena memiliki hati seorang anak kecil, memiliki kepolosan, memiliki ketulusan hati. Orang-orang tulus hati, saya yakin dan percaya orang tersebut pasti akan mendapatkan extraordinary favor yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, orang itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, kita akan buka dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-35. Amsal pasal 14 ayat yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemaharannya menimpa orang yang membuat malu. Ya. Nah, kata berkenan di sini adalah favor. Ya. Seorang raja memberikan favornya kepada siapa? Kepada hambanya yang berakal budi. Ya, akal budi ini dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan wisdom, yaitu orang yang bijaksana, orang yang punya hikmat. Ya, mari kita belajar menjadi orang yang bijak. Jadilah orang-orang yang punya hikmat Tuhan. Ya, sebab orang yang punya hikmat Tuhan akan mendapatkan extraordinary favor. Ya, perkenanan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa akan Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang punya wisdom, punya hikmat, punya kebijaksanaan. Orang yang bijaksana, orang yang punya wisdom, hidupnya pasti berhasil, hidupnya pasti diberkati Tuhan.
Karena orang bijaksana, dia tahu membedakan mana jalannya Tuhan dan mana yang bukan jalannya Tuhan. Dan orang yang bijaksana, dia pasti akan memilih jalannya Tuhan. Ya. Kalau kita bijaksana, punya hikmat Tuhan, kita mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan orang yang berhikmat, bijaksana, dia pasti akan memilih jalan yang merupakan menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jalan yang merupakan menjadi destiny Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang berhikmat, ya, extraordinary favor yang luar biasa, perkenanan, anugerah, kasih karunia Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan limpahkan kepada orang-orang yang berhikmat. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan saya yakin dan percaya ketika kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka sepanjang hari ini kita pasti ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.